Belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar semua sobat pelatihan? Izinkan saya, Yotan Mangapan, Wideswara dari Balai Diklat Keagamaan Papua, akan membersamai sobat pelatihan di dalam sesi konsep dasar lesson study. Are you ready? Let's go. Sobat pelatihan, adapun tujuan pembelajaran dari sesi kita saat ini, yang pertama adalah menjelaskan konsep lesson study for learning community. Yang kedua, menjelaskan perkembangan lesson study di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan tahapan plan. Yang keempat, menjelaskan tahapan do. Yang kelima, menjelaskan tahapan C. Dan yang keenam, menyimpulkan tahapan lesson study dari contoh pembelajaran. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk sesi kita saat ini. Sobat pelatihan, apakah lesson study itu? Lesson study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Oleh karena itu, lesson study dijadikan sebagai model pembinaan profesi pendidik berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning atau saling belajar untuk membangun komunitas belajar. Dengan demikian, lesson study dikembangkan menjadi suatu pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sobat pelatihan, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep lesson study. Lesson study ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Manabu Sato. Beliau adalah dosen di Universitas Tokyo. Sebagaimana asalnya dari Jepang, lesson study dikenal dengan Konai Kensu, yaitu sebuah bentuk CPD atau Continuing Professional Development, yaitu sebuah bentuk pengembangan profesional berkelanjutan. Konai Kensu ini mulai berkembang pada akhir tahun 1960-an, yang pada dasarnya adalah pelatihan berkelanjutan berbasis sekolah atau School-Based In-Service Training, di mana setiap guru secara terus-menerus melakukan workshop bersama rekan-rekannya untuk meningkatkan kualitas profesional mereka. Konai Kensu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu diskusi sebelum proses belajar mengajar, pelaksanaan proses belajar mengajar, dan diskusi setelah proses belajar mengajar. Dengan demikian, lesson study merupakan studi atau penelitian atau pengkajian terhadap pembelajaran. Sobat pelatihan, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan lesson study di Indonesia. Di Indonesia sendiri, lesson study berkembang melalui Indonesia Mathematics and Science Teacher Education Project, biasa disingkat dengan INSTEP, yang mulai diimplementasikan sejak Oktober 1998 di 3 institut keguruan dan ilmu pendidikan, yang mana sekarang sudah berubah nama menjadi Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, dan Universitas Negeri Malang UM, yang bekerjasama dengan
Japan International Cooperation Against atau disingkat dengan JICA. Nah, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa INSTEP berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan diharapkan adanya penyesuaian program melalui penambahan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Di dalam lesson study, secara khusus di Indonesia, kita dapat memberdayakan MGMP di sekolah dalam pelaksanaan kegiatan lesson study yang secara bergiliran dari mata pelajaran ke mata pelajaran lain. Dengan demikian, lesson study ini bukan hanya milik dari guru MIPA saja, tetapi juga guru-guru non-MIPA yang dapat melakukan atau melaksanakan kegiatan lesson study. Nah, di sini kita akan melihat tentang dua basis dari lesson study. Yang pertama, lesson study berbasis MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Yang kedua, lesson study dapat berbasis sekolah. Di lesson study itu bisa berbasis MGMP maupun berbasis sekolah. Sobat penelitian, kita akan melihat perbedaan antara lesson study yang berbasis MGMP dengan yang berbasis sekolah. Kita lihat pesertanya. Jika itu berbasis MGMP, maka pesertanya adalah guru dari mata pelajaran yang sama di satu wilayah atau sebuah kecamatan. Jika itu berbasis sekolah, maka pesertanya adalah seluruh guru mata pelajaran yang ada di sekolah atau madrasah tersebut. Kita akan melihat perbedaan antara lesson study yang berbasis MGMP dengan lesson study yang berbasis sekolah. Yang pertama, pesertanya. Jika itu berbasis MGMP, maka pesertanya adalah guru mata pelajaran yang sama di wilayah atau kecamatan setempat. Jika itu berbasis sekolah, maka pesertanya adalah seluruh guru mata pelajaran yang ada di sekolah atau madrasah tersebut. Perbedaan yang kedua, jika itu berbasis MGMP, maka ketuanya adalah fasilitator MGMP. Sedangkan jika berbasis sekolah, maka ketuanya adalah kepala sekolah atau madrasah. Ketiga, tempat. Jika berbasis MGMP, maka tempat atau tuan rumah adalah sekolah secara bergantian. Jika berbasis sekolah, maka itu dilaksanakan atau tempat pelaksanaannya di sekolah masing-masing. Kemudian perbedaan dari tujuan. Jika itu berbasis MGMP, maka tujuan akhirnya adalah meningkatkan kapasitas guru. Dan jika berbasis sekolah, maka tujuannya adalah mereformasi budaya sekolah, mengembangkan atau menyusun modul dan RPP. Kemudian meningkatkan kapasitas guru. Itulah beberapa perbedaan dari lesson study berbasis komunitas. Apakah berbasis MGMP atau berbasis sekolah? Sobat pelatihan, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam lesson study. Ada 3 tahap. Pertama, plan. Yang kedua, do. Dan yang ketiga, see. Selanjutnya, kita akan melihat tahapan-tahapan ini secara rinci. Tahapan plan. Tujuan dari plan adalah merancang pembelajaran yang dapat membelajarkan peserta didik dan berpusat pada peserta didik. Guru akan membuat dan mendiskusikan perangkat pembelajaran yang akan dipakai dan
aktivitas peserta didik untuk kelas yang akan di open lesson-kan. Itulah yang akan dilaksanakan di dalam tahap plan. Selanjutnya, tahap 2. Guru model akan melakukan atau melaksanakan pembelajaran di kelas berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah disusun sebelumnya di tahap plan, dan kemudian observer akan melakukan pengamatan. Jadi, selain ada guru model, juga ada observer. Kemudian, di tahap 2, guru akan melaksanakan open class sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan menerapkan RPP atau modul yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian, beberapa rekan guru akan menjadi observer untuk mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru model kita. Fokus pengamatan yang akan dilakukan oleh seorang observer yaitu bagaimana peserta didik belajar, bukan fokus kepada guru modelnya. Sobat pelatihan, kita melangkah ke tahap C. Guru model, observer, dan moderator akan melaksanakan refleksi dari proses pembelajaran yang baru saja di open lesson-kan, di mana akan dipimpin oleh seorang moderator untuk mendiskusikan hasil pengamatan pembelajaran. Guru akan menyampaikan kesan dalam melaksanakan pembelajaran. Observer diminta untuk menyampaikan komentarnya berdasarkan data dan fakta dengan kalimat yang sopan dan santun. Jadi di sini observer hanya menyampaikan apa yang dilihat, apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Kemudian guru-guru yang terlibat dalam lesson study akan merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Refleksi ini dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pengamatan terhadap proses pembelajaran secara utuh. Kemudian di tahap akhir nanti, guru model diminta untuk memberikan tanggapannya. Sobat pelatihan, apa yang dapat diraih dari lesson study? Pertama, bagi guru. Di sini guru akan lebih berani membuka diri untuk diobservasi, dikritisi, guna perbaikan kinerja profesionalnya. Guru model lebih percaya diri dan dapat menjadi motivator serta inspirator bagi rekan-rekan gurunya. Guru banyak belajar dari open lesson yang diikutinya, serta berusaha menerapkan di tempat atau di sekolah masing-masing. Kemudian, guru lebih kreatif untuk memanfaatkan lokal materials untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian, peserta didik akan memperoleh kesempatan berkreativitas dalam proses pembelajaran dan peserta didik termotivasi untuk belajar. Nah, bagi peserta didik, hal-hal yang dapat diraih dari lesson study. Pertama, peningkatan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui lesson study. Kemudian, peningkatan minat peserta, motivasi pelajar peserta didik, dan keaktifan dalam proses pembelajaran. Kemudian, adanya peningkatan kreativitas, bahkan efektivitas dari hasil belajar peserta didik. Bahkan adanya peningkatan kepuasan peserta didik di dalam belajar. Sobat pelatihan, demikian uraian materi kita tentang konsep dasar lesson study. Kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.